terlebih mengenai tentang suku dan kerasisan. Bapak tahu nggak, dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu negara, Pak. Buntut panjang kasus dugaan intimidasi Arya Wedakarna terhadap Hilda dalam mediasi kasus penjahit rasis di Bali terus bergulir. Kali ini, seorang netizen yang budiman dengan akun @gapiguzel angkat bicara mengingatkan AWK secara langsung. Ia menilai sikap AWK yang lebih membela penjahit sesama warga Bali dibanding korban asal Lombok justru mencerminkan keberpihakan berbasis suku, meski kedua pihak sebenarnya sama-sama memiliki kesalahan dan sama-sama perlu saling meminta maaf. Netizen yang budian tersebut menegaskan bahwa sikap berat sebelah semacam itu, disadari atau tidak, sudah termasuk bentuk rasisme yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik. Ia mengingatkan AWK akan pentingnya makna persatuan dalam sila ketiga Pancasila, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu keluarga besar meski berbeda suku dan agama. Ia juga mengingatkan banyak warga Bali sendiri yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga sikap berat sebelah AWK justru beresiko mencoreng nama baik masyarakat Bali secara keseluruhan. Netizen yang berbakti ini berharap AWK sebagai anggota DPD yang cerdas mampu bersikap lebih bijaksana dan adil dalam menengahi persoalan tanpa terjebak sentimen kedaerahan yang memecah belah. Pak, Bapak, apakah Bapak baik-baik saja? Sebelum saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya ucapkan di VT ini, apa yang ingin saya sampaikan di VT ini, pertama-tama saya mau ngomong, Bapak aslinya itu cakep loh, orangnya asik, baik, ya. Saya lihat VT-VT Bapak di akun TikTok Bapak, ya. Oke, lanjut, Pak. Sini aku kasih tahu, netizen paling berbahaya itu tumbuhnya semua dari Pulau Jawa, Pak. Terkait mengenai tentang kasus seorang ibu penjahit dengan gadis cantik jelita, memang itu tidak dibenarkan. Dua-duanya salah, dua-duanya juga benar. Kalau mau dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa saya sampai mau membuka suara dan ikut bersuara mengenai tentang hal kejadian kedua belah pihak tersebut? Karena sudah bawa-bawa nama suku. Sedangkan si perempuan yang merekam ini, ya, dia bukan berasal dari Pulau Jawa, Pak, tapi Pulau Lombok. Namun akan tetapi si ibu penjahit itu bawa-bawa nama suku dari Jawa. Kalimat kata orang Jawa berarti itu sudah keseluruhan yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang ada di Pulau Jawa, Bapak, ada banyak bermacam suku. Di antaranya Madura, Jawa, Sunda, ngapa iyap, bahkan Jawa Tulen itu sendiri. Dan juga bisa dibilang Betawi pun dari Pulau Jawa. Orang Betawi yang lu gua tuh, Pak, ngomongnya seperti itu. Berarti kan seluruh mereka semua yang saya sebut satu persatu sukunya itu kan kebawa semua, Pak. Ayolah yuk, Bapak sebagai seorang anggota DPR sangat disayangkan loh kalau seandainya Bapak menangani kasus seperti ini pincang sebelah. Ya, kenapa saya katakan pincang sebelah? Karena Bapak lebih memihak kepada si ibu penjahit yang memang asal usulnya suku aslinya dari Pulau Bali itu sendiri, yang dimana Bapak adalah seorang anggota DPR yang memang orang Bali itu sendiri. Seperti itu. Ayolah yuk, Bapak kan masa sih Bapak nggak bisa bijaksana? Bapak kan anggota DPR. Selain pintar dan cerdas, pastilah memiliki pemahaman yang bijaksana. Kan begitu, nggak mungkin dong pemahaman yang bijaksana tidak Bapak miliki, tetapi Bapak pintar dan cerdas. Kan nggak mungkin itu, Pak. Nah, jadi bijak-bijaklah sebagai seorang pemimpin. Khususnya apalagi ini sudah membawa nama jabatan lah, seperti itu, DPR, terlebih mengenai tentang suku dan kerasisan. Bapak tahu nggak, dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu negara, Pak. Satu negara itu artinya, Pak, artinya satu panci, satu piring, satu dapur, sama dengan adalah satu keluarga, satu saudara, walaupun beda suku, beda agama, satu keluarga di dalam Tuhan. Janganlah rasis-rasis ya, seperti itu. Dengan Bapak berat sebelah
ke si ibu penjahit itu. Secara tidak Bapak sadari, Bapak itu sudah rasis, Pak, memperlihatkan kerasisan itu gitu loh. Dan Bapak juga mempersulit orang dari Pulau Bali sendiri atau suku Bali sendiri yang ada di pulau-pulau lainnya, khususnya wilayah Indonesia sampai Sabang dari Merauke. Banyak loh orang Bali, suku Bali asli merantau ke Pulau Jawa, banyak. Pulau Sumatera apalagi, Pulau Kalimantan, yuhu, juga ada. Pulau apa itu, Papua juga ada sayang, ada. Maluku itu ya juga ada sayang, ada. Secara tidak langsung kalau cara Bapak seperti itu, Bapak juga sudah menyulitkan atau membahayakan. Kenapa saya bilang membahayakan? Otomatis mereka dicap orang Bali itu rasis lah, padahal hanya satu orang yang melakukan itu. Dan kasusnya berat sebelah, lebih berpihak kepada si ibu yang memang asli orang warga Bali itu sendiri. Kan begitu. Ayolah, yuk. Bukankah Bapak sudah pasti paham lah ya undang-undang Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Sila ketiga itu apa bunyinya, Pak? Sila ketiga berbunyi apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, dari Sabang sampai Merauke, semua suku yang ada di Pulau Indonesia itu kita tuh satu saudara, satu panci, satu dapur, satu piring, satu tabung gas, satu tabung LPG, kita makan sama-sama. Karena satu kepemerintahan, satu kepresidenan. Makanya saya bilang di awal tadi, Sabang sampai Merauke semua penduduknya walaupun beda suku, terlebih beda agama, kita itu satu keluarga, satu saudara di dalam NKRI itu sendiri. Makanya jangan rasis-rasis terhadap suku lain, terlebih terhadap agama-agama yang lainnya. Memang nggak ada sih dibahas tentang agama di situ, nggak ada, hanya suku. Tetapi ya seperti itulah sila ketiga di Pancasila berbunyi. Bapak cakep loh, serius Bapak cakep. Bapak harus selain pintar dan cerdas ya, juga Bapak harus memiliki kebijaksanaan dalam memahami. Seperti itu. Pemahaman dalam kebijaksanaan itu sendiri. Bijaksana maksudnya, seperti itu ya. Sangat disayangkan sekali kalau kasusnya berat sebelah seperti itu, karena kita tidak bisa, Pak, mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus minta maaf. Dua-duanya semua sama, dua-duanya semua salah, dua-duanya juga semua benar, dan dua-duanya juga semua harus minta maaf. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sama semua. Seperti itu ya. Cuman itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan lewat Viti ya. Saya sebenarnya juga mengidolakan Bapak sebagai pemimpin di Pulau Bali itu sendiri, karena selain Bapak orangnya cakep, humoris ya, asik juga cara Bapak bertutur kata lewat ya beberapa video-video yang dimana mungkin akun TikToknya Bapak, mungkin seperti itu. Saya melihat itu, kan sayang, Pak, kalau seandainya Bapak tidak memiliki kebijaksanaan dalam memahami sudut pandang yang seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Makasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian yang gedek sama video mediasi yang malah kelihatan kayak intimidasi mbak-mbaknya orang Lombok itu, yang rasis-rasis itu, kalian baru gedek sekarang kan? Aku gedeknya kemarin sore ini setelah acara intimidasi itu, si bapak itu kan upload di Instagram ya, komen dah tuh, aku membelain mbaknya, tapi ternyata habis itu dihapus videonya. Makanya saat itu tuh nggak viralnya baru sekarang karena diupload ulang. Nah kemarin aku sempat lihat fullnya ya, nggak cuma sepotong kayak gitu, dan emang bikin gedek tahu, bikin gedek, sumpah gedek banget. Dan sekarang baru viral, dan sekarang kalian baru ngerasain gedeknya aku kan. Aku udah ngerasain dari awal kemarin. Bayangin kamu bikin baju ya, baju tersebut akan dipakai sesegera mungkin untuk suatu acara. Nah, kamu taruh nih baju di tukang jahit. Nah, tukang jahit ini bilang di tanggal sekian akan jadi, akan selesai. 3 kali kamu bolak-balik ke tempat tersebut,
bajunya nggak selesai-selesai. Oke, terus dijanjiin besok, terus dijanjiin besok lagi sama tukang jahitnya. Di datang keempat, kamu datang dengan ekspektasi baju tersebut udah selesai. Kamu lihat si tukang jahit tersebut bukannya fokus menjahit tapi lagi makan. Tentunya kamu akan kesel banget dong. Bukannya ngambil jahitanmu, tapi si penjahit ini malah maki-maki kamu bahkan ras dan suku. Ini nah untuk semua dagang di Bali ya, biasakan tepat waktu. Kalau memang tidak mampu, jangan menjanjikan. Karena gini, banyak banget orang yang memang terplanning hidupnya. Hari Senin jam 7 ya dia akan datang hari Senin jam 7. Kalau misalnya schedule itu buyar, ya schedule-nya dia yang lain juga akan berantakan. Jangan biasakan ad hominem kalau lagi berdebat dengan orang gitu. Jangan bawa-bawa suku kalau memang bukan itu masalahnya. Jadi kalau misalnya dia nggak sopan, ya marahin orang yang nggak sopan. Tapi kamu juga salah. Kenapa menjanjikan sesuatu yang kamu tidak mampu lakukan? Dan menurut gua kalau ada pihak yang bantu mediasi, jangan ada favoritism. Kelihatan banget soalnya, yang satu diajak ngomongnya ditanyainnya lembut-lembut, yang satu lagi ditanyainnya agak ketus. Kenapa? Tentang masyarakat ini semuanya rugi. Bali juga rugi, kita dianggap rasis. Tapi begini sebentar, kalau kita dianggap rasis dengan video yang viral itu, sebenarnya menurut saya tidak kesalahannya Hilda, tapi kesalahan ibu penjahit. Ya, karena Hilda itu kan menyebarkan videonya iya, tapi yang keluar statementnya kan ibu penjahit. Jadi kita sebagai masyarakat Bali, menurut saya sebagai masyarakat Bali harus menerima konsekuensi itu, karena masyarakat Bali sendirilah yang rasis gitu. Kalau kita tidak mau dirugikan, tidak mau dibilang rasis, tidak mau dihujat segala macam, ya kita sendiri jangan rasis gitu. Ya, jadi semua itu ada sebab akibat. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Hilda itu menurut saya hanya merepresentasikan kegundahan hatinya yang dihina, direndahkan, diancam, dan lain sebagainya. Akhirnya merekam, mungkin keinginannya hanya menyampaikan, oh seperti inilah saya diperlakukan di Bali. Jadi kita harus introspeksi ke dalam, tidak menyalahkan si perekam videonya gitu. Kalau tidak mau diviralkan dengan cara-cara seperti itu, ya jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu menurut saya. Gimana menurut kalian?